Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang peta, lalu kemudian penginderaan jauh dan SIG. Nah, itu materi pada kelas 10 bab 2. Sebelum jauh untuk menjelaskan tentang penginderaan jauh lalu SIG, saya akan menjelaskan tentang peta dulu. Nah, ini sudah ada background di belakang, ada tentang peta. Tapi sebelum membahas tentang peta, selain peta, ada beberapa teman peta. Di antaranya adalah globe, yaitu sebagai bentuk tiruan bola bumi. Lalu kemudian yang kedua adalah atlas. Dan yang ketiga ini adalah peta. Nah, yang saya akan bahas adalah tentang peta. Oke, peta pengertiannya yaitu suatu gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Artinya peta itu menggambarkan bentuk muka bumi dalam bidang datar. Nah, sedangkan globe adalah tiruan bentuk bola bumi. Kalau atlas dalam bentuk pembukuan. Sama, yaitu dalam bidang datar, sama dengan peta. Kemudian fungsi-fungsi peta yang pertama adalah untuk menunjukkan posisi lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Contohnya begini, fungsi dibuatnya peta adalah untuk mengetahui lokasi. Kita ambil peta Indonesia, yaitu lokasi Jakarta, maka jelas yaitu lokasi ada di Pulau Jawa. Itu salah satu fungsi pembuatan peta. Yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran luas, jarak, arah suatu tempat di permukaan bumi. Dengan fungsinya peta dibuat ini antara Provinsi Banten menuju ke Provinsi Jakarta, maka akan ketahuan berapa jarak dari kedua provinsi tersebut. Berapakah luas Provinsi Jakarta? Artinya fungsi dibuatkan peta seperti itu. Nah, peta pun akan mengikuti pergeseran lempengan ataupun beberapa pulau yang timbul atau pulau yang akan bergeser. Jadi peta ini sewaktu-waktu akan terus berubah setiap tahun atau dengan seiringnya ada pertambahan pulau ataupun ada perubahan administrasi provinsi ataupun negara. Pembuatan tujuan peta yaitu menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi dengan menganalisis data spasial. Artinya dengan menggunakan data spasial ini, misalkan dan Bangka Belitung itu belum pisah, masih menjadi satu provinsi, yaitu Sumatera Selatan. Namun dengan seiring waktu perubahan penduduk, penambahan penduduk, lalu Bangka Belitung memekarkan diri dari provinsi Sumatera Selatan sehingga jadi provinsi Bangka Belitung. Nah, data-datanya ada sebelumnya tuh. Mengapa demikian Bangka Belitung tuh bisa memekarkan atau memisahkan diri dari provinsi Sumatera Selatan? Yang kedua, yaitu memberikan informasi dalam perencanaan tata ruang kota dan pemukiman. Artinya dengan pembuatan peta pun maka akan mengetahui sekiranya mana wilayah yang cocok untuk dibuatkan wilayah khusus pemukiman, wilayah khusus industri. Jadi biar mengetahui tata ruang, posisi wilayah mana saja yang cocok untuk dibuatkan suatu tata ruang kotanya. Nah, itu tadi tujuan dan fungsi peta. Kita lanjut, sekarang ada namanya komponen-komponen peta. Komponen peta ini adalah yang ada di peta ini sebagai penunjang. Nah, komponen peta yang pertama yaitu judul peta.
pada peta ini yaitu peta persebaran sumber daya mineral, minyak bumi, dan gas alam di Indonesia. Artinya, peta ini membahas tentang persebaran sumber daya alam mineral, minyak bumi, gas yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah komponen petanya yaitu arah mata angin. Itu penting untuk mengetahui arah mata angin suatu wilayah ataupun negara. Yang ketiga adalah skala peta. Skala peta terbagi ada 3. Yang pertama adalah skala angka. Nah, di sini ada skalanya yaitu 1 berbanding 5 juta. Lalu kemudian ada namanya skala garis. Ini skala garisnya di bawah skala angka, dan skala verbal, yaitu skala yang menggunakan kalimat. Biasanya skala verbal digunakan di benua-benua Eropa. Yang keempat adalah simbol. Simbol digunakan untuk mengetahui sebagai penanda di kepulauan ataupun negara tersebut. Ada simbol apa saja? Yang pertama ada titik, garis, area, lalu kemudian segitiga, dan lingkaran. Yang kelima adalah legenda. Nah, kalau tadi ini adalah sebagai simbol, ya, ini ada sebagai simbol. Lalu kemudian di sini sebagai legenda. Nah, legendanya ini adalah menjelaskan tentang yang digambarkan suatu simbol tersebut. Ini fungsi legenda. Jadi artinya simbol dan legenda ini saling berkaitan. Yang keenam adalah warna peta. Warna peta ada banyak sekali. Yang pertama adalah hijau, yaitu menggambarkan suatu permukaan bumi ketinggiannya kurang dari 200 meter. Ini yang berwarna hijau. Lalu kemudian ada warna merah, biasanya digunakan untuk jalan kereta api ataupun gunung berapi ataupun gunung aktif. Lalu kemudian yang ketiga adalah hijau muda, daerah permukaan bumi yang ketinggiannya antara 200 sampai 400 meter. Ini karena petanya peta persebaran sumber daya alam mineral, sehingga kita tidak mengetahui kontur warna peta tersebut. Artinya warna peta hijau muda ini wilayahnya agak lebih tinggi dari warna hijau. Lalu kemudian warna kuning, yaitu permukaan bumi atau dataran yang ketinggiannya 500 sampai 1000 meter. Wilayah ini biasanya ada di sekitar industri atau perkotaan. Wilayah warna kuning. Sedangkan selanjutnya ada warna coklat muda, yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya dari 1000 sampai 1500 meter. Wilayahnya yaitu terdapat sekitar wilayah pegunungan, warna coklat muda itu. Kemudian warna coklat. Warna coklat permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 1500 meter. Artinya wilayah ini adalah wilayah khusus untuk daerah pegunungan tinggi, khusus untuk warna coklat. Kemudian ada pula warna biru keputihan, yaitu wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Nah, ini wilayah biru keputihan. Artinya masih sekitar wilayah pulau. Nah, ini wilayah disebut wilayah pantai, atau warna ini biru keputihan itu adalah wilayah pantai. Lalu kemudian ada biru muda, yaitu perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Nah, ini disebut sebagai biru muda atau wilayah laut lepas. Lalu kemudian biru tua, yaitu kedalaman lebih dari 200 meter atau disebut sebagai lubuk laut, palung laut, bahkan sampai ke wilayah daerah sekitar samudra kalau biru tua. Bahkan di peta biru tua ini tidak digambarkan karena saking kedalamannya sangat dalam.
Nah, itu adalah sebagai warna peta. Itu adalah jenis-jenis peta. Oke, jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam ataupun budaya. Nah, peta umum ini terbagi ada peta topografi, yaitu jenis peta yang menggambarkan bumi lengkap dengan reliefnya. Artinya, contohnya ini suatu peta, lalu kemudian hanya menggambarkan beberapa morfologinya saja, yaitu ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, lalu kemudian ada namanya pantai. Nah, itu adalah peta topografi. Lalu kemudian peta umum selanjutnya adalah peta korografi. Peta korografi adalah jenis peta yang menggambarkan bumi sifatnya umum. Contoh peta korografi adalah, yaitu tadi materi yang awal, atlas. Termasuk selanjutnya adalah peta dunia, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Mungkin kalian pernah melihat suatu peta, yaitu peta dunia. Nah, peta dunia ini skalanya sangat kecil, yaitu sekitar 1 berbanding 1 juta. Tapi lingkup wilayahnya adalah sangat luas, bisa melingkup ataupun terlihat semua benua ataupun wilayah-wilayah negara di peta tersebut. Selanjutnya, berdasarkan isinya peta, yaitu setelah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus atau peta tematik, jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema khusus. Contohnya adalah peta geologi, peta geologi, peta politik, lalu kebudayaan penunduk. Lalu ini salah satu contohnya adalah peta khusus tematik, yaitu peta persebaran sumber daya mineral, minyak bumi, dan gas alam di Indonesia. Artinya khusus, dia hanya membahas tentang minyak bumi dan gas alam di Indonesia. Ini salah satu contoh adalah peta khusus atau tematik. Nah, peta khusus ini ada beberapa jenis, yaitu ada peta batas wilayah. Peta batas wilayah ini fungsinya untuk mengetahui batas-batas wilayah mana saja yang termasuk administrasi dari wilayah ataupun negara tersebut. Lalu kemudian ada peta budaya. Peta budaya tujuannya untuk menunjukkan suatu sejarah yang terdapat di masyarakat dan keunikan hubungan dengan wilayahnya. Contoh peta budaya, misalkan kita pernah melihat peta budaya yang ada di Indonesia, budaya-budaya ataupun adat yang ada di Indonesia. Itu khusus karena membahas budaya yang ada di Indonesia saja atau membahas budaya. Selanjutnya adalah peta berdasarkan sumber datanya, yaitu yang pertama adalah peta turunan. Peta turunan jenis peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Artinya peta turunan ini peta yang datanya sudah ada, jadi nggak perlu untuk terjun ke lapangan. Kalaupun misalnya ada pembaruan, biasanya melalui data-data spasial atau menggunakan penginderaan jauh, misalkan dari perubahan lahan ataupun dari suatu wilayah yang mengalami peluasan atau penyempitan. Yang B-nya adalah peta induk, yaitu jenis peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Nah, fungsinya ini untuk mengetahui batas-batas wilayahnya, kemudian menggambarkan suatu peta tersebut yang ada di masyarakat, apa saja sih budayanya. Artinya menggambarkan budaya di masyarakat tersebut agar dijadikan peta budaya. Artinya peta induk ini adalah peta yang harus survei ke lapangan.
Yang C-nya adalah berdasarkan skala, yaitu peta kadaster sangat besar. Nah, ini contohnya kadaster, yaitu peta yang berskala 1/100 sampai 1/5000. Contoh petanya adalah peta pertambangan, salah satunya adalah contohnya ini. Lalu kemudian ada peta pertanahan. Yang kedua adalah peta besar, yaitu peta yang berskala 1/5000 sampai 1/250.000. Contoh petanya adalah peta kabupaten dan peta kecamatan. Yang ketiga adalah peta sedang, peta yang berskala 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Contoh petanya adalah peta provinsi, artinya yang semakin besar lingkupannya. Yang keempat adalah peta kecil, yaitu peta yang berskala 1/500.000 sampai dengan 1/1 juta. Contohnya adalah peta negara. Nah, ini kalau misalkan dari skala dilihat memang 1/1 juta, artinya peta tersebut peta membahas yaitu negara, yaitu Indonesia. Lalu kemudian yang kelima adalah peta geografis, adalah peta yang sangat kecil, yaitu peta yang berskala 1/1 juta sampai ke bawah. Contoh petanya adalah peta dunia dan peta benua. Oke, yang D adalah berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah peta datar atau peta 2 dimensi atau disebut planimetri. Nah, ini kalau misalnya peta berdasarkan bentuk, yaitu termasuk peta datar atau peta planimetri atau 2 dimensi. Kalau misalkan membahas berdasarkan bentuk. Kedua adalah peta timbul atau peta 3 dimensi atau disebut sebagai stereometri. Yang ketiga adalah peta digital. Peta digital biasanya menggunakan data penginderaan jauh atau menggunakan aplikasi. Yang keempat adalah peta garis, yaitu menyajikan data alam dan kenampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, ataupun luasan. Itu adalah peta garis. Yang kelima adalah peta foto. Oke, kemudian yang terakhir adalah berdasarkan tingkat kedetailannya. Yang pertama adalah peta detail. Skalanya yaitu 1/25.000. Yang kedua adalah peta semi detail. Skalanya yaitu 1/50.000. Dan yang terakhir adalah peta tinjau, yaitu 1/250.000. Menggunakan kotak kafir ya ukuran A4. Oke, saya tunggu tugasnya. Sampai di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.